warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang neraca dan izin memperkenalkan diri dimulai dari saya. Nama saya Milatun Hanifiyah. Saya sendiri akan membahas tentang laporan neraca dan tentang laporan arus kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Saleh Hanifah. Saya akan menjelaskan mengenai jenis laporan keuangan pada poin laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Halo, perkenalkan nama saya Taji Zakiah. Saya akan menjelaskan tentang aset. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Wulandari. Saya akan menjelaskan tentang subsequent event atau peristiwa kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Emia. Di sini akan menjelaskan tentang keterbatasan yang dimiliki oleh laporan keuangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lailatul Musyarofa akan menjelaskan materi tentang liabilitas dan ekuiditas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Mairo. Saya akan menjelaskan materi peristiwa kemudian yang memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Purnomo. Saya akan menjelaskan tentang laporan periodik yang diwajibkan oleh SEC, Securities Exchange Commission. Perkenalkan, nama saya Indah Saptianda. Saya akan menjelaskan tentang catatan laporan keuangan. Baik teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan ya. Untuk pembahasan pertama yaitu laporan keuangan. Yang pertama di sini ada laporan keuangan laba rugi. Laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu yang terdapat unsur-unsur pendapatan ataupun biasa disebut dengan revenue, beban ataupun expense, profit ataupun biasa disebut dengan keuntungan, dan kerugian ataupun loss. Kita bahas satu persatu mengenai unsur tersebut ya teman-teman. Baik, untuk unsur yang pertama di sini adalah pendapatan. Pendapatan diartikan sebagai uang masuk atau peningkatan aktiva dari sebuah perusahaan. Pendapatan juga bisa dikatakan untuk penyelesaian liability selama periode tertentu. Unsur yang kedua di sini ada beban. Beban adalah uang keluar atas penggunaan aktiva dan timbulnya liabilities selama periode tertentu. Yang ketiga di sini ada unsur keuntungan ataupun profit. Keuntungan adalah penambahan ataupun peningkatan modal ataupun bisa dikatakan modal di sini itu equity karena ada transaksi pada perusahaan tersebut yang dihasilkan dari pendapatan ataupun investasi. Yang terakhir di sini unsurnya ada kerugian atau bisa dikatakan dengan loss tadi. Kerugian ini kebalikan dari profit ataupun keuntungan. Kalau profit di sini adalah peningkatan modal, kalau kerugian adalah penurunan modal ataupun penurunan ekuitas karena adanya transaksi perusahaan dari beban ataupun pendistribusian ke pemilik perusahaan. Ya, untuk jenis laporan keuangan yang kedua di sini ada perubahan modal. Perubahan modal ataupun equity adalah salah satu laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan peningkatan ataupun penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode tertentu. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan modal yaitu modal awal. Modal awal di sini dapat diartikan yaitu dana yang diinvestasikan untuk perkembangan perusahaan yang disetorkan ataupun disisihkan ataupun diberikan pada saat awal perusahaan atau pertama kali perusahaan itu terbentuk. Yang kedua di sini ada laba rugi. Laba rugi di sini adalah selisih antara pendapatan dengan sejumlah biaya. Yang ketiga unsurnya ada prive. Prive di sini adalah penarikan modal untuk kepentingan pemilik perusahaan tersebut. Yang ketiga di sini adalah penambahan modal. Penambahan modal maksudnya di sini adalah selisih yang kita dapatkan antara laba bersih dan prive. Selanjutnya yaitu laporan neraca. Laporan neraca merupakan suatu laporan yang sistematis tentang aktiva, utang, dan modal sendiri dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu.
Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu waktu tertentu atau a moment of time atau per tanggal tertentu, misalnya pada 31 Desember pada tahun tertentu. Nah, laporan neraca menggambarkan posisi harta, utang, dan modal. Pada umumnya, laporan neraca memiliki 3 unsur utama, yaitu aset. Nah, aset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan, misalnya saja gedung atau bangunan atau investasi dalam bentuk lain yang cukup liquid untuk digunakan dalam operasional perusahaan. Nah, yang kedua yaitu liabilitas. Liabilitas adalah hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada pihak lain di masa yang akan datang. Sehingga dapat dikatakan bahwa liabilitas merupakan kebalikan dari aset, di mana aset merupakan harta yang kita miliki, sedangkan likuiditas adalah kewajiban. Dan yang ketiga, yaitu ada ekuitas. Ekuitas atau modal adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isi elemen laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama itu ada aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai entitas sebagai hasil dari transaksi di masa lalu dan memiliki manfaat ekonomik di masa depan. Yang pertama itu ada dari definisi ini dapat ditarik beberapa poin penting elemen aset. Seperti sumber daya ekonomi, artinya segala sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh entitas merupakan aset. Sumber daya ini tidak hanya yang berwujud, namun juga tidak berwujud. Yang kedua, yang berwujud. Yang berwujud ini seperti gedung, kas, persediaan, bahan habis pakai, investasi jika entitas membeli surat-surat berharga atau aset kekurangan. Yang ketiga, tak berwujud. Ini seperti lisensi yang dibeli, paten yang dibeli, hak cipta yang dibeli, franchise yang dibeli dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Dan untuk yang keempat, dikuasai entitas. Artinya, suatu aset hanya cukup dikuasai sebagai substansi ekonomi, tidak harus dimiliki secara hukum atau berdasar prinsip substance over form, substansi ekonomik yang mengungguli bentuk hukum. Contoh, perusahaan X memiliki mobil secara hukum, tetapi mobil ini disewakan ke PT Y selama umur ekonominya, atau mobil depresiasi 5 tahun disewa 4 tahun. Jadi yang mencatat aset atau aset sewa adalah PT Y. 5. Sebagai hasil dari transaksi di masa lalu, aset dikuasai entitas karena berasal dari transaksi di masa lalu. Sebagai contoh, didapat dari pembelian gedung, mobil, persediaan, lisensi atau paten, dari penjualan kas piutang, didapat dari transaksi pembelian atau hibah. 6. Memiliki manfaat ekonomik di masa depan. Manfaat ekonomik ini artinya dapat menghasilkan aliran masuk kas di masa depan, baik langsung maupun tak langsung. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban masa kini entitas yang muncul dari kejadian di masa lalu yang akan mengakibatkan aliran keluar manfaat ekonomi di masa depan. Di definisi ini dapat ditarik beberapa poin penting elemen liabilitas, yaitu yang pertama, ada kewajiban masa kini, yang mana liabilitas ini merupakan kewajiban yang ada saat ini untuk dilunasi di masa mendatang. Maksudnya pada saatnya atau pada jatuh tempo. Contohnya itu seperti utang usaha. Sekarang kita misal punya utang, terus kewajiban kita bayar utang itu untuk melunasinya itu di masa depan, kayak gitu. Kedua, muncul dari kejadian di masa lalu, yang mana kewajiban ini muncul karena kejadian transaksi di masa lalu. Misalnya itu kayak membeli mobil kredit. Berarti kita sekarang ini punya utang untuk melunasi pembelian mobilnya itu. Yang ketiga, mengakibatkan aliran keluar manfaat ekonomi di masa depan, yang mana kewajiban ini harus dilunasi di masa mendatang menggunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Misalnya, pelunasan kredit mobil menggunakan kas
pelunasan utang bank dengan penyerahan gedung. Misalkan kayak nggak punya uang, jadi itu kayak jaminan gitu. Terus materi yang kedua itu ekuitas. Ekuitas adalah hak residual pemilik atas aset entitas atau disebut dengan aset bersih. Penjelasannya itu melalui persamaan akuntansi. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, atau liabilitas dipindah ke ruas kiri, maka aset dikurangi sama liabilitas sama dengan ekuitas. Aset yang sudah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban ke kreditur menghasilkan aset bersih. Ibaratnya itu kayak kewajiban kreditur dilunasi dengan aset, sisanya adalah aset bersihnya. Aset bersih ini sama dengan ekuitas. Dalam persamaan akuntansi terlihat bahwa ekuitas yang merupakan hak pemilik atas aset ini urutnya selalu di liabilitas, atau aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Artinya itu hak pemilik atas aset ini harus setelah dikurangi pengembalian di kreditur, sehingga ekuitas hak residual pemilik atas aset. Menjelaskan tentang laporan periodik yang diwajibkan oleh SEC, Securities Exchange Commission. Laporan tahunan biasanya harus disusun oleh perusahaan go public setiap selesai akhir tahun periode pembukuannya. Biasanya, laporan tahunannya adalah: yang pertama, neraca yang sudah diaudit untuk 2 tahun terakhir. Yang kedua, laporan laba rugi untuk 3 tahun terakhir. Yang ketiga, laporan keuangan penting selama 5 tahun terakhir seperti penjelasan manajemen tentang situasi keuangan perusahaan, hasil operasi, likuiditas, sumber dan modal, tren yang baik dan yang kurang baik. Kejadian yang bersifat tidak pasti menyebabkan perubahan dalam laporan keuangan, pengaruh inflasi dan perubahan harga dan proyeksi masa depan. Yang keempat, ikhtisar informasi keuangan interim untuk tiap kuartal pada tahun yang bersangkutan. Yang kelima, data penting yang menyangkut segmen industri, kegiatan perusahaan domestik dan luar negeri, dan penjualan ekspor. Saya akan menjelaskan tentang catatan pada laporan keuangan. Catatan pada laporan keuangan digunakan untuk memberikan tambahan informasi yang tidak tercangkup dalam pos-pos dalam laporan keuangan. Prinsip akuntansi lazim mempertimbangkan catatan sebagai penjelasan atau penyesuaian atau bagian dari laporan keuangan. Prinsip akuntansi menghendaki bahwa informasi tertentu harus diinformasikan dalam bentuk catatan, seperti ringkasan diskusi, tambahan penjelasan-penjelasan moneter, dan jadwal tambahan. Satu di antara catatan tersebut secara khusus menggambarkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyiapkan laporan keuangan tersebut, misalnya asumsi arus biaya, persediaan, dan metode penghapusan. Catatan pada laporan keuangan biasanya berdasarkan pada kenyataan yang ada dan bukan pada interpretasi. Unsur-unsur catatan pada laporan keuangan mempunyai 7 unsur. Yang pertama, umum atau penjelasan perusahaan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang dan sejarah yang berdasarkan perusahaan. Misalnya, visi misi, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ADRT, status aturan perubahan, badan hukum, penyertaan dan penawaran saham, serta jajaran direksi dan komisaris perusahaan. Yang kedua, kebijakan akuntansi dan pos-pos laporan keuangan. Kebijakan ini akuntansi umum seperti pengukuran laporan keuangan serta asumsi dasar penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, kebijakan standar akuntansi keuangan berisi tentang kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang terutang dalam standar akuntansi keuangan SAK. Yang keempat, informasi kebijakan fiskal atau keuangan yang berisi tentang menyajikan informasi mengenai kebijakan ekonomi makro, pencapaian target, APBD atau APBN, serta kendala atau hambatan dalam mencapai target. Yang kelima, ikhtisar pencapaian kinerja.
yang berisi tentang pencapaian kinerja yang dilakukan oleh perusahaan selama periode tertentu. Yang keenam, penggunaan laporan keuangan berisi tentang siapa saja yang menggunakan atau yang membaca laporan keuangan tersebut. Misalnya serta investor atau pemerintah atau masyarakat. Yang ketujuh, informasi keuangan. Informasi keuangan ini menjelaskan tentang informasi lainnya yang jika tidak diungkapkan akan menyesatkan publik. Misalnya pergantian manajemen dan kesalahan pencatatan sebelumnya dan lain-lainnya. Oke, baik. Slide selanjutnya akan menjelaskan tentang keterbatasan yang dimiliki oleh laporan keuangan. Sebenarnya apa aja sih keterbatasan yang dimiliki oleh laporan keuangan? Yang pertama, yaitu bersifat historis. Hal ini karena laporan keuangan menunjukkan transaksi atau peristiwa yang telah lampau. Nah, yang kedua yaitu adalah bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi si penggunanya. Hal ini karena biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung semata-mata dipenuhi oleh laporan keuangan aja. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tidak luput dari penggunaan berbagai timbangan maupun taksiran juga. Yang keempat, hanya melaporkan informasi yang bersifatnya secara material aja. Yang kelima, yaitu bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaiannya, maka dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aset yang paling kecil. Yang selanjutnya yaitu lebih menekankan pada penyajian transaksi dari peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya saja. Yang terakhir adalah adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar bank. Nah, di sini ada peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian atau subsequent event atau post statement event adalah peristiwa kemudian yang terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya. Pekerjaan lapangan dalam periode peristiwa kemudian kemungkinan terjadi peristiwa-peristiwa yang mempunyai pengaruh yang material terhadap penyajian informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan. Auditor berkepentingan untuk menjelaskan terjadinya peristiwa kemudian ini dalam laporan auditornya. Jika dampak peristiwa tersebut terhadap laporan keuangan auditan material, sehingga diperkirakan jika auditor tidak berbuat demikian, pemakai laporan keuangan akan melakukan keputusan yang salah. Nah, di sini ada peristiwa kemudian yang perlu dijelaskan dalam laporan audit. Yang pertama, peristiwa yang jumlahnya material. Dan yang kedua, peristiwa yang penting dan bersifat luar biasa. Dan yang terakhir, peristiwa yang terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Peristiwa kemudian yang memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan klien dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, peristiwa kemudian yang memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan klien. Yang kedua, peristiwa kemudian yang tidak memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan klien, namun perlu dicantumkan penjelasan untuk itu. Contoh peristiwa kemudian yang memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan klien. Yang pertama, pengumuman kebangkrutan debitur klien karena terjadinya kesulitan keuangan debitur tersebut, yang jumlah piutang kepada debitur tersebut melebihi jumlah cadangan kerugian piutang yang telah dibentuk oleh klien.
Yang kedua, penyelesaian perkara pengadilan yang jumlahnya berbeda dengan jumlah yang telah dicatat di dalam buku klien. Yang ketiga, penjualan equipment yang sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan usaha klien dengan harga di bawah nilai bakunya kini. Yang keempat, penjualan surat berharga pada harga yang lebih rendah daripada kos yang dicatat di dalam buku klien.